Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 123. Ketika dia hendak mencapai pintu, pintu tiba-tiba terbuka. Kemudian, Livret melihat David berdiri di luar pintu dengan beberapa tas di tangannya. Kamu seharusnya lapar, kan? Aku sudah menyiapkan makanan untukmu, kamu harus makan dulu. Kata David kepada Livret, dan berjalan masuk dengan barang-barangnya. Livret mengembuskan napas ringan, dan tiba-tiba merasakan arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Ini daging sapi tumis dengan lumut bawang putih, dan ada sup ayam tulang hitam. Nasinya masih panas, jadi cepatlah makan. David meletakkan makanan kemasan di atas meja, dan berkata kepada Livret. Oh, kata Livret dengan jujur, lalu berjalan mendekat. David menarik kursi, membuka kotak makan siang, dan menyerahkan sepasang sumpit sekali pakai kepada Livret, makanlah selagi masih panas. Kamu, tidak makan? Livret bertanya pada David dengan sedikit malu. Aku sudah makan. Kata David kepada Livret. Pada saat ini, ponsel David berdering tiba-tiba. Jadi David buru-buru membukanya dan menemukan bahwa Feisue Amanda yang memanggilnya. Bos Amanda, ada apa? David buru-buru menekan tombol jawab. David, aku masih di Beijing. Feisue Amanda berkata kepada David, lalu berkata, aku lupa membawa dokumen yang sangat penting. Aku tidak di perusahaan sekarang. David buru-buru berkata. Lalu bisakah kamu pergi ke perusahaan sekarang? Dokumen ini sangat penting, aku sangat membutuhkannya hari ini. Nada suara Feisue Amanda sedikit cemas. Oke. Aku akan pergi ke perusahaan sekarang. David juga tahu bahwa Feisue Amanda biasanya tidak mudah menemukannya, dan dia menelepon karena dia percaya padanya. Jadi David berkata kepada Livret, setelah kamu makan, kamu bisa istirahat dulu di sini. Aku akan kembali ke perusahaan dulu, dan kemudian aku akan kembali setelah menyelesaikan pekerjaanku. Setelah mengatakan ini, David meninggalkan kamar, dan berjalan keluar dari bar di jalan di luar. David ingin memanggil taksi untuk kembali ke perusahaan, tetapi dia menemukan bahwa jalan di depan sedang dibangun, dan taksi tidak bisa masuk sama sekali. Jadi David berjalan menuju halte bus di depan, karena dia memiliki bus yang bisa mencapai perusahaan. Dalam waktu sekitar 10 menit, David menemukan tanda pemberhentian bus nomor 310. Sudah ada banyak orang yang menunggu bus di bawah tanda berhenti. David melihat kebanyakan dari mereka adalah pekerja kantoran, dan mereka jelas tinggal di dekatnya. David naik untuk melihat lebih dekat halte yang lewat. Bus 310 melewati beberapa halte. David senang mengetahui bahwa halte terakhir berada tepat di sebelah perusahaan Medialink. Tepat pada saat ini, sebuah bus melaju dari kejauhan, itu adalah bus nomor 310. Begitu bus berhenti total, orang-orang yang menunggu berkerumun, dan David berhasil naik bus di akhir. Setelah masuk ke dalam mobil, David menyadari bahwa kursi terbatas di dalam mobil sudah penuh. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain berdiri seperti beberapa orang. Setelah mobil dinyalakan, ia melaju sampai ke kota. Setelah berhenti di lebih dari 10 pemberhentian di sepanjang jalan, ia benar-benar melaju ke stasiun kereta. Kota Jiangbei juga dianggap sebagai kota lapis kedua. Ketika bus nomor 310 lewat di sini, tidak banyak orang yang turun di halte ini, tetapi cukup banyak penumpang yang naik bus. Melihat banyak penumpang datang, Fred David, yang memiliki pengalaman bus selama beberapa tahun, secara alami tahu bahwa bagian belakang akan selalu kurang ramai daripada bagian depan, jadi dia dengan sukarela masuk ke belakang. Namun karena banyaknya orang yang naik kereta api di stasiun ini, gerbong yang sudah sesak itu menjadi semakin sesak. Untuk sementara, bagian dalam gerbong benar-benar berdempetan. Cuacanya panas saat ini, dan gerbongnya sangat ramai, udaranya secara alami cukup pengap. David telah mengalami banyak situasi seperti itu sebelumnya, jadi dia harus menahannya. Lagi pula, setidaknya ada 10 mil jauhnya dari terminal berdiri. Tiba-tiba, David mencium aroma yang sangat menyenangkan melayang ke hidungnya,
dan buru-buru mengikuti bau itu untuk melihat ke depan dengan hati-hati. Wow! Menakjubkan! Suasana hati David menjadi sedikit bersemangat. Ternyata seorang gadis berpakaian keren, modis dan cantik masuk ke dalam mobil di pintu depan. Di belakangnya ada tas punggung kecil dengan gaya yang sangat indah dan troli kulit merah muda di tangannya. Kotak itu jelas juga penumpang yang baru turun dari kereta. Wajah oval khas gadis cantik itu sangat halus, dengan sedikit kelembutan, dan rambut keriting alami bergelombang membuatnya terlihat lebih menawan. Tingginya 1,68 meter dan mengenakan sepasang setidaknya perak setinggi 10 cm, sepatu hak tinggi terlihat sangat tinggi. Lalu melihat apa yang dia kenakan, rok bungkus merah. Roknya sangat pendek sehingga hanya bisa menutupi pinggang. Di cuaca yang terik, pakaiannya bisa dibilang sangat keren. Apalagi kulitnya sehalus krem, seputih batu giok, dan sosoknya yang ramping membuatnya semakin menawan. Ditambah dengan sepasang kakinya yang ramping dan indah, mengikuti langkahnya berjalan, sikapnya yang menggoda menciptakan lamunan yang tak tertandingi. Untuk sementara, perhatian banyak pria di gerbong sebagian besar terfokus pada gadis cantik itu. Namun, gadis cantik itu sepertinya sudah terbiasa dengan fenomena ini. Dia tidak terkejut. Dia memegang koper troli pinknya dengan satu tangan dengan wajah tenang, dan meremas ke arah di mana David berdiri. David segera mundur untuk memberi ruang bagi ruang kecil. Begitu gadis cantik itu melihat ruang di depannya, dia berdiri di atasnya. Setelah berdiri diam, dia membungkuk sedikit ke depan untuk mengatur koper troli merah mudanya. Jadi dengan gerakan yang tidak disengaja ini, dia hanya bersandar pada tubuh David. Kenapa dia mempostingnya di sini? Dia masih mendorongku. Kali ini aku akan marah lagi. David tiba-tiba merasakan ledakan kegembiraan dan perjuangan. Karena gadis cantik itu sedang memilah barang-barangnya dan bus penuh sesak. Untuk beberapa saat dia sepertinya tidak menyadari ada yang tidak beres. Pada saat ini, mobil akhirnya mulai bergerak lagi. Dengan kereta yang bergetar, gadis cantik itu menyadari ada seseorang di belakangnya. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat David di belakangnya, yang hampir menempel di punggungnya. Tepat pada waktunya, dia melihat bahwa meskipun mata David setengah tertutup, dan bau hormon laki-laki di tubuhnya, mereka bercampur menjadi nafas yang beriak. Dalam sekejap, gadis cantik itu mengerti apa yang sedang terjadi, dan dia wajah segera rona halus muncul di wajahnya, dan dia menatap David dengan keras. David memiliki hantu di hatinya. Melihatnya seperti ini, dia secara alami tahu bahwa dia marah, jadi dia buru-buru membungkuk dengan rasa bersalah, menarik tubuhnya beberapa sentimeter. Murong Fangfei menyesalinya sampai mati sekarang. Jika mengetahui itu ada banyak sekali orang di bus, alangkah baiknya naik taksi saja. Kenapa harus naik bus 310 sialan hanya untuk mencoba sesuatu yang baru? Itu menyebabkan dia menjadi ramai dengan begitu banyak orang sekarang. Dan anak laki-laki di belakang tampaknya adalah pria yang memiliki hati yang jahat terhadapnya. Meskipun dia telah melihat orang seperti ini beberapa kali, tetapi sekarang situasinya istimewa. Dia tidak punya pilihan selain menanggungnya, mencoba membiarkan pria di belakangnya lebih dekat dengannya. Tetapi Murong Fangfei segera menyadari bahwa tidak ada gunanya melakukannya, karena hampir tidak ada ruang untuk bergerak, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan melakukan kontak fisik besar dan kecil dengan orang lain. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain berdiri. Posisi aslinya. Dia juga menemukan bahwa meskipun pria yang berdiri di belakangnya adalah jahat, dia terlihat sangat muda, dan dia terlihat seperti burung, cukup cerah dan tidak terlihat seperti orang jahat. Akibatnya, suasana hati Murong Fangfei yang awalnya tertekan banyak menghilang, dan dia tidak merasa bahwa dia menolak David lagi. Bus melaju pelan hingga 2 halte lagi. Sedikit orang yang turun dari bus, tetapi lebih banyak orang yang naik bus. Ruang di dalam bus semakin sesak. Saat beberapa orang masuk, ada keributan di antara orang-orang di dalam mobil, dan Murong Fangfei hampir terjepit ke pelukan David, merasa tangannya akan mati rasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersandar lagi. Karena Murong Fangfei bersandar, napas panas dari hidung anak di belakangnya terus menyembur ke lehernya, yang membuatnya merasa gatal yang tak tertahankan. Lebih buruk lagi, dia bisa merasakan dengan jelas,
Anak di belakangnya terus melengkungkan tubuhnya ke depan. Melengkung dan melengkung, hampir merangkul dirinya ke dalam pelukannya. Perasaan seperti ini benar-benar terlalu aneh. Jadi Murong Fangfei tidak punya pilihan selain menggerakkan tubuhnya ke depan. Perasaan itu benar-benar aneh. Dan Murong Fangfei masih menjadi gadis besar sekarang. Kontak ini membuatnya merasa terlalu tidak nyaman. Tetapi Murong Fangfei segera menemukan bahwa tidak ada gunanya dia melakukan ini, karena hampir tidak ada ruang untuk bergerak di depannya, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan melakukan kontak fisik besar dan kecil dengan orang lain. Dalam keputusasaan, Murong Fangfei tidak punya pilihan selain berdiri di posisi semula. Dia berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa meskipun pria di belakang itu jahat, setidaknya dia cantik dan dia tidak terlihat seperti orang jahat. Saya tidak punya pilihan selain mendekatinya untuk sementara. Tanpa diduga, setelah Murong Fangfei bersandar, dia langsung merasakan keanehan yang aneh, yang membuat tubuhnya kaku. Kemudian dia memutar tubuhnya tanpa sadar, berusaha menghindari rasa malu yang aneh ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa semakin dia memutar, semakin dia tidak bisa menyingkirkan situasi ini, tetapi perasaan di belakangnya menjadi lebih kuat. Ya Tuhan! Bagaimana aku bisa memeras bus dengan otak yang begitu panas? Aku jadi gila. Pikir Murong Fangfei sangat tertekan, dan kemudian terus berjingkat ke depan, menegangkan tubuhnya, mencoba memisahkan dirinya dari kontak awan David. Dan David juga menyadari bahwa dia sangat tidak pantas, jadi dia mengecilkan tubuhnya kembali, mengambil inisiatif untuk menjauhkan diri, dan untuk sementara menghindari kontak yang memalukan dengan Murong Fangfei. Fiu, orang ini pintar. Murong Fangfei diam-diam aku menghela nafas lega. Bab 124. Bus melaju satu halte ke depan, dan setelah beberapa halte lagi, bus itu tiba di terminal. Mobil berhenti dan pintu terbuka. Tidak ada yang keluar dari mobil di stasiun ini. Sebaliknya, seorang pria berpenampilan aneh muncul. Pria ini mengenakan pakaian biasa. Dia adalah pria gemuk yang relatif muda berusia 30-an. Dia berusia mengenakan kacamata hitam, kumis, dan tongkat hitam di tangan kanannya. Setelah lelaki gemuk itu masuk ke dalam mobil, dia mengetuk lantai dengan kruk di tangannya, dan masuk. Sambil berjalan, dia berkata dengan sopan, "Saya tidak bisa melihat, permisi." Oh, jadi dia buta. Sangat menyedihkan. Melihat ini, David bergumam dalam hati. Melihat pria gendut itu adalah orang cacat, semua orang minggir satu demi satu, membiarkannya masuk semua jalan, bahkan ada seorang pemuda yang berdiri dan menyerahkan kursinya, memberi isyarat kepada pria buta gendut itu untuk duduk. Tanpa diduga, pria buta gendut itu menjabat tangannya dan berkata dengan sangat sopan, "Terima kasih. Terima kasih. Tapi saya tidak bisa duduk. Panas dan saya wasir. Sudah hampir waktunya berhenti, dan saya akan ke sana setelahnya." Sebentar. Mendengar apa yang dia katakan, pemuda itu tidak lagi sopan, dan terus duduk. Tapi pria buta gendut itu berhenti ketika dia sampai di David, dan berhenti masuk. Melihat ini, David tidak punya pilihan selain mencoba meremas ke samping, dan berhasil mendapatkan tempat duduk. Mobil dinyalakan kembali dan bergerak maju sepanjang jalan. Selama goyangan, David sangat panas sehingga dia berkeringat dan merasa sangat tidak nyaman, tetapi dia berpikir bahwa dia akan tiba di halte sebentar lagi, jadi dia mengertakkan gigi dan menanggungnya. Awalnya, David ingin melihat pemandangan di luar jendela mobil dan mengalihkan perhatiannya, tetapi dia terjepit di tengah dan ada terlalu banyak orang, jadi dia tidak bisa melihat sama sekali pria gemuk buta di posisinya sendiri. Melihat ini, David tertegun, karena ketika dia melihatnya dari sudut pandangnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa dua janggut di bibir pria gemuk buta itu sedikit berkibar. Tahukah Anda, David adalah direktur kreatif perusahaan, dan dia sering berpartisipasi dalam syuting iklan perusahaan, meskipun dia tidak terlalu mahir dalam berbagai alat peraga pertunjukan, dia masih cukup tahu. Setelah beberapa pengamatan yang cermat, David memutuskan bahwa kumis di bibir pria buta gemuk di depannya terpaku, untuk lebih jelasnya, kumis itu adalah penyangga.
Hah? Kenapa orang ini memasang janggut palsu? David tidak bisa menahan perasaan sangat aneh. Menurut akal sehat, jika tidak perlu, kebanyakan orang tidak memakainya, karena sangat tidak nyaman untuk robek, dan menempel dalam waktu yang lama, dan mudah menyebabkan alergi kulit. Jadi David terus menatap pria gemuk buta itu, dan segera, dia menemukan petunjuk lain. Pria buta gemuk itu bersandar di tepi kursi dengan tangan kirinya, menggerakkan tubuhnya ke depan, bersandar pada kruknya dengan tangan kanannya. Tangan, dan bergerak dari waktu ke waktu, bergerak maju, dan kemudian berhenti di bawah rok Murong Fangfei. Setelah berhenti pada posisi itu, dia tidak memegang kruk dengan erat, tetapi menekan tangan kanannya pada pegangan kruk beberapa kali, lalu memiringkan bagian bawah kruk ke atas, sepertinya tidak dapat mengerahkan tenaga sama sekali. Apa yang orang ini lakukan? David sangat bingung dengan tindakan pria buta gendut itu, jadi dia terus membaca. Saya melihat pria buta gemuk itu menggerakkan kruknya dari waktu ke waktu, di bawah rok Murong Fangfei di depannya, tetapi gerakannya tidak besar, yang sangat aneh. Pada saat ini, David tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Ternyata orang ini diam-diam merekam. David terbangun dengan sentakan di hatinya. Namun saat ini, mobil tiba di halte, kali ini di terminal, dan penumpang di dalam mobil turun satu persatu. Dan lelaki gemuk buta yang diam-diam memotret rok bagian dalam Murong Fangfei juga menyimpan peralatannya, mengikuti kerumunan, dan mundur ke pintu belakang mobil. Melihat pria gemuk buta itu hendak keluar dari mobil dan pergi, David menjadi cemas, dan meremas di depan Murong Fangfei, menepuk pundaknya, dan berkata kepadanya dengan cemas, "Nona, kamu diam-diam telah difoto, cepat keluar dari mobil bersamaku." Apa yang ingin kamu lakukan? Murong Fangfei belum tahu apa-apa tentang itu, dia sibuk memindahkan kopernya saat ini, dan setelah ditampar oleh David, dia menoleh dan menatapnya dengan waspada, dia bertanya. Maksudku, kamu diam-diam memotret rokmu. David mengingatkannya lagi. Ah! Apa? Apa yang kamu bicarakan? Syuting rahasia. Di bawah rok? Murong Fangfei terkejut. Ya, kamu diam-diam difoto oleh pria buta yang berdiri di belakangmu tadi. David mengangguk. Ah! Murong Fangfei tertegun dan berteriak tanpa sadar. Mengikuti teriakan Murong Fangfei, pria gemuk buta yang sudah sampai di pintu belakang terkejut, dia keluar dari mobil dan berlari ke depan. Saat dia berlari ke depan, dia melepas kacamata hitamnya dan menghindari pejalan kaki di jalan, langkahnya sangat fleksibel dan cepat. Orang ini berpura-pura buta. Melihat ini, David segera masuk melalui pintu belakang, lalu bergegas keluar dari mobil, dan mengejar pria gendut buta itu. Ya Tuhan! Aku ingin mengejar juga. Pikiran Murong Fangfei hampir bingung, tetapi menurut kepribadiannya, dia tidak ingin diintimidasi seperti ini, jadi dia terjepit di belakang pintu mobil tanpa memikirkannya, dan mengejarnya. Setelah Murong Fangfei mengejarnya, dia tidak pernah menyangka kopernya masih ada di dalam mobil. David lari dari bus dan mengejar pria gendut yang berpura-pura buta sepanjang jalan. Pria gendut itu jelas tahu bahwa David mengejarnya, jadi dia berlari lebih liar. Karena panik, dia merobohkan beberapa pejalan kaki di sepanjang jalan, dan kecepatannya sangat melambat. Melihat ini, David tidak ingin melepaskannya, jadi dia segera mengejarnya. Dan Murong Fangfei, yang mengejar untuk keluar dari mobil, juga mengejar keluar dari mobil dengan marah. Kali ini dia menyelinap keluar rumah secara pribadi, dan ini terjadi, yang membuatnya hampir meledak karena amarah. Setelah bergegas keluar dari mobil, karena Murong Fangfei mengenakan sepatu hak tinggi, dia tidak bisa berlari cepat sama sekali, jadi dia melepas sepatunya, membawanya dengan kedua tangan, dan mengejarnya dengan kaki telanjang, mengutuk semua orang. Waktu berjalan sepanjang jalan, pria gendut itu tiba-tiba berbelok ke persimpangan jalan kian-kian dan berlari ke sebuah gang. David segera mengejarnya, tetapi tepat setelah dia mengejar, pria gendut di depan tiba-tiba berhenti, berbalik, bersandar ke dinding, memegang tongkat di satu tangan, dan menutupi perutnya dengan tangan lainnya, terengah-engah. Pada saat ini, dua janggut palsu di bibirnya langsung rontok.
Pada saat ini, Fred David juga melihat penampilannya dengan jelas. Pria ini ternyata adalah pria gemuk di bawah 30 tahun, dengan tubuh bulat yang agak kekar. Dengan kulit gelap, mata kecil, dan bibir tebal, dia terlihat sangat jujur, seperti pemuda desa yang sederhana dan jujur. Pria gendut itu mengenakan kemeja hitam biasa dan sepasang sepatu lari. Jika David tidak memperhatikan perilakunya di bus tadi, dia akan tertipu oleh pria buta ini. Oh, aku tidak bisa melihat bahwa kamu tidak hanya berpura-pura buta, tetapi juga sangat gemuk dan berlari sangat cepat. Bakat yang luar biasa. David menatapnya, merasa agak terkejut. Pria gendut itu terengah-engah, menunjuk David dan berteriak, "Bukan urusanmu. Orang baik seperti apa yang kamu inginkan? Cewek itu bukan pacarmu, mengapa kamu harus bekerja begitu keras? Kamu miliknya. Ibu ingin membuatku lelah. Apakah kamu masuk akal?" David tidak menyangka dia mengatakan itu, dan merasa kesal dan geli. "Sialan pria gendut, kamu sangat jahat, kamu diam-diam memotret di siang hari bolong, kamu benar-benar tidak tahu malu dan jahat. Sial. Aku sangat sial. Ini pertama kalinya aku bergerak hari ini, dan aku membiarkanmu mengacau. Kamu menghancurkan bisnisku, aku benar-benar ingin mengalahkanmu." Pria gendut itu menatap David dan mengutuk. "Kamu ingin memukulku? Kalau begitu ayo." David tidak takut padanya. Lupakan saja, aku punya hal lain yang harus dilakukan, jadi aku tidak punya waktu untuk menghajarmu. Mari kita lupakan masalah ini menurut pendapat saya. Anggap saja Anda belum melihat saya." Pria gendut itu melihat sosok David yang tinggi dan kuat, dengan gigi dan mulut terbuka, dan tahu bahwa dia mungkin bukan lawannya, jadi dia memikirkannya. Tergelincir David. David tidak ingin terlibat dengannya, juga tidak ingin membuat masalah, jadi dia segera mengulurkan tangannya padanya, "Berhentilah berbicara omong kosong, berikan kruk itu padaku dengan cepat. Aku akan melepaskanmu." Aku bilang teman ini, bisakah kamu berhenti melakukan ini? Ekspresi pria gendut itu berubah. "Tidak, David." David menjawab dengan sangat sederhana. "Temanku, jangan terlalu memaksakan orang." Wajah pria gendut itu menjadi gelap. "HMPH, aku tidak peduli dengan hal-hal ini. Jika kamu tidak menyerahkan alat untuk kejahatan, aku akan melakukannya sendiri." David berkata dengan dingin. "Kamu keluar untuk main-main, mungkin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Aku peringatkan kamu nak, jangan main-main. Ada orang-orang dari kita di daerah ini." Pria gendut itu menunjukkan kepanikan di wajahnya, tapi dia tetap memperingatkan David dengan tegas. "Jangan menakutiku, jika kau mempermainkan, percaya atau tidak, aku akan menelepon polisi segera." David menatapnya tanpa rasa takut dan berkata, Lalu, oke." Pria gendut itu menghela nafas tak berdaya. Dia tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, David pasti akan tetap terjerat dengannya. Dia bingung di depannya, jadi dia hanya bisa berkompromi. Pria gendut itu menggelengkan kepalanya dan mengakui bahwa dia tidak beruntung, sambil menyerahkan tongkat untuk fotografi candid kepada David. David mengulurkan tangan untuk mengambil tongkat candid, melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah tongkat yang dibuat dengan baik. Ternyata ada kamera berputar definisi tinggi di bagian bawah tongkat, dan tempat di mana bagian atasnya tongkat yang dipegang kebetulan adalah saklar kamera. Arah lensa kamera dapat diatur oleh remote control manual, sehingga pengambilan gambar candid dapat diselesaikan dengan lebih teliti, sehingga hal ini menjadi artefak bidikan diam-diam. Untuk pria gemuk. Apalagi tongkatnya dicat dengan cat coklat, kamuflasenya sangat bagus, sepertinya sulit dideteksi. Pengerjaan seperti ini cukup teknis, tidak heran sebagian besar wanita yang difoto diam-diam tidak akan menyadarinya. Anda harus tahu bahwa bisnis fotografi candid telah muncul dengan maraknya video online di tahun-tahun ini, dan trennya semakin banyak. Geng milik pria gendut itu adalah geng yang menggunakan kruk ajaib atau ponsel modifikasi dan artefak kamera diam-diam lainnya untuk memangsa wanita muda dan cantik demi keuntungan kamera diam-diam. Bab 125.
Geng Fatih punya satu bisnis utama, yaitu mengambil foto rahasia. Mereka nongkrong di tempat padat penduduk sepanjang hari. Setiap kali mereka bertemu dengan seorang wanita muda dan cantik, mereka akan mencoba yang terbaik untuk melacaknya, dan kemudian menggunakan peralatan menembak diam-diam untuk mengambil gambar dari berbagai sudut di rok, dada dan target. Bagian lain yang mudah terekspos pengambilan gambar berkali-kali dilakukan di tempat umum seperti pusat perbelanjaan, jalan raya, bus, tangga, supermarket, DLL. Selain itu, video yang mereka rekam secara diam-diam dijual ke situs web tersebut dengan harga mulai dari 5.000 hingga 1.000 yuan per 10 menit, tergantung pada apakah mereka menunjukkan wajah mereka dan tingkat privasi yang mereka tangkap. Dan kemudian situs web tersebut merilisnya secara seragam. Karena perkembangan teknologi jaringan, semua jenis peralatan penembak jitu yang canggih muncul tanpa henti, ditambah dengan semakin banyak tas pertunjukan yang kosong, sepi dan membosankan, menghasilkan lebih banyak pembeli dan permintaan yang lebih besar. Telah menjadi industri hitam yang sangat populer, dan secara bertahap memiliki rantai keuntungan yang lengkap. Benda ini hanyalah alat ajaib untuk menembak diam-diam. David melihat Crook dan berseru. Karena David juga anggota perusahaan periklanan, dia tidak asing dengan berbagai peralatan syuting, belum lagi temannya Zen Yingjun adalah penanggung jawab departemen film dan televisi, dia pasti bisa melihat konten teknis itu. Crook ini tidak rendah. Tentu saja, Crook ini berharga ribuan dolar hanya untuk memodifikasinya. Pria gendut itu menjawab dengan bangga, dan kemudian dia berkata kepada David, "Peiwan ini, bagaimana dengan ini? Kamu meletakkan Crook ini kembalikan padaku, aku akan memberimu 2.000 yuan, bagaimana kalau kita merahasiakannya?" Tidak. David segera menolak lamaran Fatih, dan kemudian berkata kepadanya, "Hal semacam ini ilegal, dan aku tidak bisa membiarkanmu menggunakannya." Orang. Baiklah. Jika memang begitu, aku tidak mau Crook ini. Aku sial. Melihat David tidak mengikutinya, pria gendut itu segera berubah pikiran dan mengambil inisiatif untuk menyerah. David juga melihat pria gendut itu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi dia benar-benar tidak berniat terlibat dengan pria gendut itu, lagi pula, dia sudah mendapatkan barang-barangnya, dan dia harus bergegas kembali ke perusahaan untuk mengirimkan dokumen melalui faks ke Fei Sue Amanda. Anggap saja kita belum bertemu siapapun, jadi mari kita pergi secara pribadi. Melihat ekspresi David, pria gendut itu tahu bahwa dia telah melepaskannya, jadi dia berbalik ke samping dan berjalan keluar dari gang. Jangan pergi. Pada saat ini, terdengar suara terkejut dari luar gang. David dan pria gendut itu terkejut pada saat yang sama, dan menoleh untuk melihat keluar pada saat yang sama, dan Murong Fang Fei yang mengejarnya. Murong Fang Fei mengejar sepanjang jalan, dan dia juga kehabisan napas karena kelelahan. Wajahnya yang lembut memerah, kakinya yang merah muda dan lembut kotor, dia terlihat sangat malu. Namun, setelah Murong Fang Fei menghentikan pria gendut itu, dia segera melangkah, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan merebut candit-cani dari tangan David. Pria gendut, apakah ini benda yang diam-diam memotretku? Murong Fang Fei menatap gendut itu dengan tajam dan bertanya. Ya. Pria gendut itu mengangguk dengan murah hati, dan dia tidak lupa memuji Murong Fang Fei. Cantik. Siapa yang membuatmu terlihat begitu cantik dan memiliki sosok yang begitu bagus? Jarang kamu berpakaian begitu menarik. Jika aku merasa kasihan padaku karena diam-diam memotretmu. Oh, kamu pria gemuk yang tak tahu malu. Kamu, sangat tak tahu malu. Murong Fang Fei malu dan marah ketika diberitahu, wajahnya yang lembut memerah. Haha, terima kasih atas pujiannya. Bagi saya,
tidak tahu malu adalah paspor menuju kesuksesan. Menghadapi kritik keras Murong Fang Fei, pria gendut itu bahkan tidak tersipu, tetapi berpuas diri. PFFT. Fatty, kesadaran mentalmu agak tinggi. David tidak bisa menahan tawa ketika mendengar apa yang dikatakan Fatty, tapi dia juga merasa itu cukup filosofis. Kamu pria gendut? Apa yang kamu bicarakan bengkok? Kamu terlalu tidak tahu malu. Murong Fang Fei sangat marah sehingga dia terus menuduh pria gendut itu. Hahaha, cantik, pernahkah kamu mendengar bahwa orang tidak tahu malu, dan dunia tidak terkalahkan? Apakah ini kalimat? Ini tentang orang-orang seperti saya. Pria gendut itu menjadi semakin bangga saat mendengarnya. Kamu. Murong Fang Fei hampir tersedak amarah. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa mengangkat tak tahu malu ke alam yang begitu segar dan halus. Aku adalah aku, jenis kembang api yang berbeda. Fatty melontarkan kalimat seperti itu lagi, dan kemudian melambaikan tangannya ke arah Murong Fang Fei dan David. Oke, cantik, semuanya telah diambil kembali, nak. Kamu sekali lagi hari ini pahlawan. Di saat seperti ini, maka aku tidak akan mengganggumu untuk bertukar perasaan satu sama lain. Aku mundur dulu. Selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, pria gemuk itu tersenyum aneh, lalu melambai tangannya pada David dan Murong Fang Fei, dan berbalik. Aku ingin pergi. Berhenti. Siapa yang menyuruhmu pergi? Murong Fang Fei segera menghentikan pria gendut itu. Oh, cantik, apalagi yang ingin kamu lakukan? Fatty langsung berhenti ketika dia kedinginan. Kamu pria gemuk, kamu ingin melarikan diri setelah melakukan sesuatu yang buruk? Tidak semudah itu. Murong Fang Fei menatap pria gendut itu dan memarahi. Kamu tidak hanya tidak tahu malu, kamu juga terlalu melanggar hukum. Cantik, menurutku kamu benar. Pria gendut itu memandang Murong Fang Fei, tetapi wajahnya tidak bingung. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Apakah kamu jatuh cinta padaku, saudaramu yang gendut? Ingin berkencan denganku? Orang harus diberi pelajaran yang baik. Murong Fang Fei menatap pria gendut itu dan mengutuk seperti ini. Oh, cantik, apakah kamu terlalu banyak menonton drama TV? Pria gendut itu hanya bisa mencibir pada Murong Fang Fei. Kamu ingin memberiku pelajaran hanya karena lengan dan kakimu yang kurus? Hehe. Kalau begitu saja biarkan kudamu datang ke sini. Kamu, bajingan gemuk, kamu benar-benar kurang pendidikan. Kamu terlalu sombong. Kamu sangat menjijikkan. Murong Fang Fei menggertakkan giginya dengan marah. Dia menoleh dan berkata kepada David, kamu adalah masih linglung. Apa yang kamu lakukan? Cepat dan tangkap dia. David terkejut. Dia awalnya pergi segera setelah membantu Murong Fang Fei memulihkan barang-barang itu, dan dia tidak ingin melibatkannya dalam masalah ini. Tapi sekarang Murong Fang Fei menggunakan nada perintah untuk menuntut David, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Melihat penampilan acuh tak acuh David, Murong Fang Fei menjadi lebih cemas, dan berkata keras kepadanya, ada apa denganmu? Apakah begitu sulit bagimu untuk menangkap orang jahat? Dia bertanya, mungkin David benar-benar akan membantunya menangkap Fatty, karena baginya, itu hal yang mudah dilakukan. Tapi nada suara Murong Fang Fei sedikit agresif, yang membuat David mengerutkan kening, dan tidak ada respon. HMPH. Temanku, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, jangan dengarkan gadis bodoh ini. Distrik, orang-orang kita ada di mana-mana. Jika kamu ingin membelanya, kamu harus memikirkan konsekuensinya. Melihat ini, pria gendut itu segera berkata kepada David sambil mencibir. Tanpa diduga,
Ketika Murong Fangfei mendengar ini, dia menjadi marah. Dia memiliki kepribadian yang serius, jadi dia memelototi David dengan marah, lalu menunjuk ke arah pria gendut itu dan mengutuk, "HMPH. Kamu sombong sekali, kamu pria gendut? Kalau begitu aku akan memanggil polisi sekarang, dan meminta polisi untuk menangkapmu." Sambil berbicara, Murong Fangfei benar-benar mengeluarkan ponselnya dan hendak memanggil polisi. Melihat ini, wajah pria gendut itu tiba-tiba berubah, dan dia mencibir, "Kamu mau bermain denganku, kan? Kalau begitu aku akan bermain denganmu sampai akhir." Setelah mengatakan ini, pria gendut itu mengeluarkan pisau tanduk dari belakang pinggangnya. Setelah mengeluarkan bilah yang tajam dan berkilau, pria gendut itu segera menjadi lebih berani. Dia berjalan menuju Murong Fangfei dan berkata kepadanya dengan galak, "Gadis kecil, panggil jika kamu punya nyali. Sebelum polisi datang, aku bisa garuk wajahmu dulu." Ah! Kali ini, giliran Murong Fangfei yang panik, melihat pria gendut itu mendekat dengan pisau tanduk tajam, dia menjadi pucat karena ketakutan, dan secara naluriah berlari ke belakang David. "Temanku, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu tidak ingin menimbulkan masalah, menyingkirlah." Dengan pisau tanduk di tangannya, pria gendut itu menjadi lebih berani dan berkata langsung kepada David. David tidak bergerak, tetapi berkata kepada pria gendut itu, "Gendut, saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakan pisau. Jika Anda melakukan kejahatan cedera yang disengaja, hukumannya akan jauh lebih berat daripada kejahatan merekam secara diam-diam." "HMPH. Cedera yang disengaja, jadi bagaimana dengan kejahatannya? Saya akan bekerja seolah-olah saya sedang berlibur, dan saya takut pada bola." Mata pria gendut itu menjadi ganas, dan dia berkata kepada David, "Gadis tidak tahu ketinggian dunia, dan dia ingin memanggil polisi untuk menangkap saya, yang membuat saya sangat marah. Saya tidak bisa menelan nafas ini. Temanku, sebaiknya kamu tetap memikirkan urusanmu sendiri dan menyingkir, atau aku tidak akan punya mata dengan pisau." "Apakah kamu benar-benar ingin mencukur wajahnya dengan pisau?" Wajah David menjadi gelap, lalu dia bertanya pada pria gendut itu. "Hei, tentu saja tidak." Pria gendut itu mencibir, "Alasan utamanya adalah cewek itu mengancam saya dan ingin menangkap saya dan pergi ke kantor polisi. Ini sangat merangsang semangat saya, jadi saya ingin mendapatkan kompensasi kerusakan mental dari dia." "Biaya kerusakan mental? Gendut, kamu benar-benar imajinatif." David terkejut ketika mendengar itu, dia tidak bisa berkata apa-apa. Pria gendut ini cukup imajinatif, dia bahkan berpikir tentang biaya kerusakan spiritual. Imajinasi itu kaya untuk mendapatkan makanan. Pria gendut itu tertawa aneh, mengguncang pisau tanduk sapi di tangannya, dan terus mencondongkan tubuh ke depan, memamerkan giginya dan mengancam Murong Fangfei, "Gadis kecil, cepat keluarkan uangnya, dan jangan membuatku marah lagi. Ketika saya marah, saya tidak keberatan beberapa luka di wajah cantik Anda." Melihat ekspresi bengkok dan ganas di wajah gendut pria gendut itu, Murong Fangfei merasa marah dan ketakutan, wajahnya yang lembut menjadi pucat untuk sementara waktu. Dan dia menarik lengan David, berharap dia bisa membantunya. Tanpa diduga, David masih acuh tak acuh, tapi berdiri di samping seperti orang yang lewat. "Hei, kamu pintar." Fatty melihat David begitu di jalan, dan dia sedikit gelisah pada awalnya, tapi akhirnya dia tenang. Lagi pula, akhir-akhir ini, sangat sedikit orang yang menginginkannya menjadi pahlawan.